What's up Moto Freaks? Mungkin banyak yang belum tahu sama si motor blasteran bule Cina ini. Namanya sering rebranding tergantung berada di negara mana. Dan yang dikenal di Indonesia sendiri ialah Regal Raptor. Dan di weekend kali ini, gue sama anak-anak The Raptors Brothers mau riding ke Bandung. Agenda kali ini nggak hanya sekedar riding bro. So, ikutin gue terus. Let's go! What's up, Moto Freak? Kembali bersama gue Bima Mario dan gue baru sampai di checkpoint pertama nih. Mau ketemu sama teman-teman Raptors Brothers dan kami akan ke Bandung buat peresmian Raptors Brothers Chapter Bandung. Halo, gimana nih? Waduh. Oke. Langsung tuh, nggak usah basa-basi bos itu. Udah pada siap semua? Oke. Come on. Sebelum peresmian chapter Bandung nih, chapter Jakarta sudah lebih dulu diresmikan bro. So, kita lihat gimana keseruannya. Meeting point pertama dari salah satu restoran cepat saji di bilangan Alam Sutra Tangerang, di mana di Tangerang ini merupakan basis pertama komunitas mereka. Riding nampaknya sempurna tanpa halangan awalnya. Habis yang tersangka, ternyata ada satu anggota yang mengalami bocor oli pada tunggangannya. Gak kurang dari 20-an motor bro, yang terdiri dari Regal Raptors ataupun motor merek lain. Akhirnya tiba di Villa Pelangi, Tapos Puncak. Kami dari klub The Raptor Brothers, atas kesamaan motor yang kami gunakan, akhirnya membuat suatu klub yang bernama Raptor. Raptor itu dari motor kami, yaitu Regal Raptor, di mana lambang kami ada tengkorak dan kunci. Tengkorak itu mencirikan dari persaudaraan kami yang saat ini dan sampai nanti akan tetap solid. Dari kesemua motor nih Moto Freaks, ada satu yang dari tadi minta banget dilirik. Ini dia yang punya bro. Hai Motofix, gue Bro Adib dari The Raptors Brothers. Kali ini gue nunggangin motor kesayangan gue, Yamaha Cafe Racer. Cafe Racer ini basicnya adalah Yamaha XJR 1200. Untuk custom Yamaha ini gue nggak banyak berubah karena memang aslinya udah dapet banget buat motor Cafe Racer. Gue hanya mengcustom untuk posisi jok belakang, jadi Cafe Racer, kemudian knalpot, dan hanya ganti stang. Sisanya masih orsinil karena memang gue coba pertahankan semaksimal mungkin untuk yang orsinilnya. Dan untuk biaya pun tidak terlalu mahal karena memang tidak banyak yang di custom. Biaya range-nya antara 10 sampai 20 juta untuk custom menjadi Cafe Racer ini. Wah, ganteng banget bro Adit. Kita tunggu lagi koleksi lainnya bro. Moto Freaks, rombongan sudah sampai Bandung nih bro. Sekarang saatnya kita jalankan misi kita. Ya seperti inilah kondisinya, ya kan. Chapter Bandung bertemu dengan Chapter Jakarta dan lagi saling menyapa. Dan nanti kita akan mengikuti proses acara dari peresmian Chapter Bandung yang baru hari ini akan diresmikan. Jadi perdana banget. Oleh sekarang kita salam-salaman. Dengan ini, Bandung Chapter saya resmikan.
sudah diresmikan pada tanggal 19 Maret 2016 oleh El Presidente dari Mandai Chapter, ada dari Batam Chapter, dari Jogja Chapter, bahkan ada yang chapter yang belum diresmikan pun sudah hadir, yaitu dari Bojonegoro. Ekspektasi Bandung Chapter ke depannya tentunya awalnya mempersolid diri sendiri dulu ya, khususnya di dalam Bandung area, dan umumnya nanti ke depannya area Jawa Barat. Keguyuban antar member benar-benar terasa hari itu, bro. Langsung aja kita ke puncak acara di malam harinya. Selamat malam, Om El. Apa kabarnya? Baik, Oke, Motorfreaks ini Om El sebagai ketua dari Jakarta Chapter ya, The Raptors Brothers tentunya. Nah, terus hari ini kita tadi udah konvoy bareng dari Jakarta menuju Bandung, ya kan, alhamdulillah semua berjalan lancar dan baik sampai di sini untuk peresmian Chapter Bandung ya. Harapan apa nih untuk The Raptors Brothers secara keseluruhan? Saya harapkan daripada member semua dari Raptors Brothers untuk tetap solid. Ya. Jangan hanya perkara sipil kecil, baik keuangan atau hanya sedikit suka atau tidak suka, itu menjadi timbul gontok-gontokan yang kurang sehat. Ya, apalagi persaingan dalam kendaraan, si Anu pakai kendaraan yang lebih bagus ini, timbul lagi ini, itu akhirnya jadi no use ya. Harus saling menekan ego lah ya. Ya, betul. Jadi jangan hanya untuk menyombongkan diri lah. Jadi kita hanya cukup ini yang nggak ada. Kita tidak mentertawakan, kita hanya menyambut persaudaraan. Utamakan passion dan brotherhood. Betul, Oke. Om El, thank you banget buat waktunya. Semoga sukses terus The Terima Raptors kasih. Brothers. Oke. And remember, tadi pesannya always ride safe. Oke lah, kalau gitu, sukses terus The Raptors Brothers. Ride with pride and respect. What's up, Motor Freaks? Di kota kembang ini terkenal banyak lahir komunitas roda dua yang cukup disegani. Terlebih, Bandung memiliki sejarah panjang dalam lahirnya geng motor. Tapi lepas dari kemafiaan geng motornya, Bandung rupanya juga menipiskan kisah usah dalam perjalanan pabrikan motor besar asal Amerika. Yap, ternyata di Motor Freaks, klub tertua Harley di Indonesia ada di kota ini. This is the legend, Harley Club Bandung. Hari ini gue ada janji sama mereka, so let's ride. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik. Motor Freak ini, Pak Saulus ini salah satu bisa dibilang founder ya, legend lah istilahnya dari HCB ini, Harley Club Bandung. Ya. Katanya kan HCB ini dari tahun 1960-an ya. Bahkan klub pertama di Southeast Asia. Bisa diceritain sedikit nggak mengenai sejarahnya, terbentuknya Pak? Sebenarnya saya bukan founder, tapi keterlibatan saya mulai di tahun 83. Sejarahnya itu ya, mereka mungkin dulu sering bergabung, para purnawirawan TNI, polisi, ya, dan yang punya motor-motor Harley kita bergabung di tahun 60-an. Berdirilah HCB. Udah banyak belum sih tahun-tahun itu? Tahun itu lebih banyak dari sekarang. Malah lebih banyak dari sekarang, mungkin lebih mudah ya buat masukin motor-motor itu. Oh bukan, dulu karena kita dulu mempergunakan motor-motor tua. Oke. Salah satu yang seperti kita itu yang motor merah. Nah terus kalau misalnya dari dulu bisa terbentuk gitu ya sampai ke sekarang, misinya masih sama nggak sih? Sama. Kemudian karena dulu kita mungkin kekeluargaannya, setiap event kita kadang-kadang ajak keluarga, bermain sama keluarga, riding sama keluarga. Kalau sekarang mungkin digeluti oleh orang anak muda, berpenampilan di action, ya. Kalau dulu kita wah, apa adanya sih. Jadi bisa dibilang kalau dulu tuh mungkin Harley itu lebih kebutuhan dibanding lifestyle. Betul.
Oke, wah, Motovlix ya seperti itulah ya kan, atau bicara dengan Pak Saulus, salah satu ya mungkin bukan founder tapi udah cukup lama lah ya bersama HCB. Pak, thank you banget atas waktu dan informasinya. Terima kasih. Semoga sukses Sama-sama. terus HCB. Jadi ceritanya hari ini Motovlix, bersama klub yang sudah berdiri di tahun 1960 ini, gua bersama mereka riding ke acara anniversary-nya salah satu komunitas motor di Bandung, yaitu Cosa Nostra. Dan para member HCB siap penuhin venue-nya nih bro. Yang lucu di Indonesia ini memang setiap klub motor ini ada sangat kuat, dan satu kelompok itu, satu orang, satu grup yang memang loyalitas yang kuat bersama. HCB saya harap mereka bisa selama beberapa tahun sudah mulai di 60. So, itu udah berapa tahun, ada 50 lebih, ya hampir 60 tahun. Saya harap HCB karena pasti 200 member, tapi kebanyakan mungkin udah mulai tua atau udah tidak ada. So HCB sekarang mungkin cari member yang baru, yang lebih muda, yang bisa bergaul sama mereka untuk dimajukan HCB selamanya ya. Harley Club Bandung berdiri di tahun 1960 dan sempat vakum di tahun 1990. Akhirnya bangkit kembali di tahun 2013. Saya dilantik tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai ketua. Dan insya Allah HCB kedepannya akan lebih baik. Salah satu hal yang bisa ditiru klub lain nih bro, HCB sangat menghargai dan menaruh respek lebih kepada setiap member pendahulunya, alias para legend atau sesepuh. Karena jasa mereka jelas nggak terbayarkan oleh apapun dalam mendirikan klub ini. Sukses terus brothers! Ben, gimana motor Ben? Doang. Tadi tinggal detail aja ya. Halo bro. Bro. Gimana motor aman? Finishing doang. Ini balik kelar nggak bro? Kelar ini cuma tinggal detailing aja sih. Detailingnya terakhir ya. Emang lo rencana mau pakai touring? Iya sih, seminggu lagi rencana mau touring ke Bandung sama teman-teman. Ya, nggak jauh sih, cuma kan ini pertama kalinya gue riding. Cuma masalahnya gue cuma punya protectornya dong nih. Cukup. Kalau perlengkapan safety sih gue rasa masih kurang. Kalau cuma hanya jaket aja sih. Nanti ada beberapa perlengkapan safety yang gue akan kasih tau ke lo. Siap. Ya, yuk. Gue jelasin lebih detailnya bro. Nah, ini dia nih bro. Apa aja kira-kira yang tadi yang buat gue kurang? Kalau gue lihat tadi kan lu cuma baru jaket lah. Kalau jaket gue rasa sih cukup. Udah ada protektor. Nah helm nih, biasanya yang paling riskan di helm. Kalau helm biasanya itu harus punya sertifikasi ya. Iya, SNI. Nah kalau di Indonesia biasanya SNI sekarang. Nah kalau yang gue bilang biasanya kebanyakan kalau di luar Snell Dot gitu. Nah kalau udah Snell Dot dia cukup lah untuk balap ataupun untuk touring. Nah, untuk benturan sekeras pun dia bisa kuat nahannya. Nah lebih baiknya gue pakai yang full face atau half face bro? Kalau untuk lu touring jauh sih saran gue pakai full face, karena kalau full face dia jelas lah bisa ngelihat safety dari atas sampai bawah sini. Nah kalau untuk badan nih bro, kelengkapannya yang lebih lengkap lagi apa lagi? Kalau untuk badan biasanya lebih lengkap lagi lo pakai chest protector. Protector. Nah, biasanya dia ada di dalam sini. Oh ini jaketnya nggak include langsung chest ya? Nah, chest ini biasanya tambahan sih kebanyakan. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi selain chest. Biasanya back protector. Nah, back protector itu biar punggung belakang ini kebanyakan orang pada pakai ini. Nah, seperti ini back protector ini. Ini ya? Nah, dan dia makainya juga bisa dibuka copot juga, nggak masuk dengan badan. Nah untuk di jaket sendiri biasanya dia cuma bagian busa, biasanya hanya busa.
Ini kebanyakan orang sih berpikir bahwa ini hanya untuk keperluan balap. Padahal kalau gue bilang untuk riding, back protector sangat penting, sama dengan chest protector. Pada saat lu kecelakaan, misalnya ini bisa ketahan, misalnya kena stang atau apapun, lebih safety lah, itu aja. Nah bro, kalau shoulder kan biasanya udah nempel nih di jaket. jaket. Kalau untuk kalau kita udah beli yang standar safety. Nah kalau elbow biasanya ada yang lepasan tuh. Nah kalau elbow, lu beli jaket standar safety juga, dia pasti udah ada elbownya. Nah cuma beberapa yang emang jaket itu standarnya hanya untuk harian ya kan. Nah biasanya gua ada seperti ini. Nah ini buat elbow nih, ya sikut. Jadi dia bener-bener ngelindungin. Nah untuk yang kayak gini biasanya dipakai untuk orang-orang yang simpel, misalnya wah kondisinya cuacanya panas, tapi gue pengen safety nih, kayak gimana? Contoh lah kayak gue gini pakai rompi, gue pengen naik motor tuh safety, ya pasti gue lengkapi dengan elbow biasanya. Oke bro, nah sekarang sarung tangan nih. Wah ini untuk yang full ya. Nah bagusnya tuh yang full kayak gini, atau yang harian kan ada tuh yang cuma sepergelangan doang. Ya. Nah kalau untuk harian kan kayak gini nih, ya kan? Dia cuma segini. Sebenarnya ini juga rekomen lah untuk touring. Nah kalau untuk yang kayak gini biasanya diperuntukannya untuk balap. Nah kalau balap kan lu nggak mungkin nggak full throttle selama jalan. Kalau touring kan lu pasti ngatur irama, paling apalagi konvoy ya, kecepatannya pasti bisa diatur. Nah kalau yang gua saranin kalau lu cuma buat touring santai atau touring rombongan, biasanya pakai kayak gini juga cukup ya, seperti tangan. Itu udah safety. Yang penting harus ada protektor di sini. Nah ya komponennya ya. Ada protektor, terus kemudian di tengah. Nah di sini juga tangannya itu ada batoknya juga seperti ini. Sebenarnya nggak batok nggak ada masalah. Yang paling penting itu di sini. Karena kan lu biasanya kalau jatuh itu kan pasangan merosotnya ke situ kan. Jadi dia pada saat jatuh itu nggak seret dia. Jadi tetap jalan gitu. Nah sekarang untuk dari pinggang ke bawah nih bro, ada protektor apa aja? Nah kalau saran gue biasanya kalau lu udah bicara touring, biasain pakai celana panjang, celana yang lumayan safety lah. Kayak gini jeans sih sebenarnya safety, cuma biasanya jeans ini ada yang kan kalau misalnya kita nggak nyaman juga nggak enak, apalagi duduk berjam-jam di atas motor pasti panas. Nah kalau bisa jeansnya benar-benar comfort, kayak gini lah contohnya. Ini jeans untuk touring emang khusus. Jeans buat touring. Nah, ada juga yang bahannya kayak gini. Nah ini Gore-Tex. Nah biasanya ini banyak yang dipakai juga untuk riding jauh. Ya untuk ini, nah dia juga ada karbon di sininya. Buat apa kalau karbon? Ini sih ya pasti buat safety kalau jatuh, nggak gampang sobek atau apa gitu. Tapi ini standar buat balap juga gini nggak? Nggak, ini buat touring. Gue balap nggak rekomen, kalau kecuali lo bikin safety riding di Sentul masih bisa rekomen untuk seperti ini. Tapi kalau untuk balap ya saran gue pasti pakai racing suit lah. Oke bro, tadi dari atas sampai kini udah dijelasin protektornya. Nah kalau sepatu nih gimana? Nah, kalau sepatu saran gue yang bilang tadi di atas mata kaki. Nah gue saranin sebenarnya buat sepatu lu pakai yang seperti ini kalau lu untuk touring jauh. Nah kalau di atas mata kaki pun kalau bisa lengkap dia dengan ada, biasanya tuh sepatu touring ada buat personeling giginya, jadi nggak bikin rusak. Terus sepatu apapun bisa, misalnya di atas mata kaki nih, tapi nggak mungkin dia ada ginian kalau sepatu bukan untuk naik motor. Ini biasanya standarisasi cuma buat style aja. Oke lah, berarti gue udah tahu nih dari atas sampai bawah gue harus pakai apa aja buat touring ke Bandung besok. So yang ada di toko tadi gue beli aja semuanya. Mantep bro, lu mikirin safety lu berarti. Oke Moto Freak, nantikan tip and trick dari gua Andri Cemong Modified hanya di Dr. Moto.